disampaikan sudah banyak dipaparkan. Ada nilai tawassul, nilai moderat, ya, sikap tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, ya, tidak ekstrim ke kiri, ya, tidak ekstrim, tidak radikal maupun tidak liberal. Ya, tadi lucu peserta LKD, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tidak apa tadi? Tidak horizontal, tidak ada. Adanya ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tidak radikal dan tidak liberal. Jadi paling enak memang di tengah-tengah. Ya. Kader NU punya nilai tawassul moderat dalam menyikapi pandangan beragama maupun perbedaan. Kemudian kita ada nilai tawazun, seimbang. Keseimbangan dalam apa? Dalam berkhidmah. Keseimbangan baik berkhidmah, berkeseharian, beramaliyah, bersikap, ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seimbang hablum minallah maupun hablum minan nas. Seimbang dalam pola pikir, dalam tingkah laku, dalam sosialisasi, dalam perilaku, hubungan antara manusianya, antara manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah maupun hablum minan nas. Kemudian kita juga punya nilai tawazun, seimbang sudah tadi, tasamuh, toleransi, menghargai perbedaan pendapat baik dalam masalah keagamaan yang sifatnya furu'iyah, ya, maupun sosial kemasyarakatan. Jadi tidak usah khawatir, tadi kader Fatah NU yang sudah dikader tidak akan fanatisme, ya, insya Allah akan toleransi dengan perbedaan, ya. Jadi kalau kader NU jangan sampai intoleran, tapi harus toleran, apalagi di tengah perbedaan. Ya, mungkin di sini para mahasiswa jauh biasa tinggal di tanah air yang majemuk, yang plural, biasa hidup dengan berbeda suku, budaya, berbeda agama, ya, namun bisa hidup berdampingan rukun damai. Kemudian kita juga ada nilai i'tidal, tegak lurus, adil, bertindak adil dan proporsional, menjunjung tinggi kebenaran. Maka penting ketika bicara kebenaran, isolul haq ilal mustahiqah, kulil haq walau kana murran. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, sampaikan itu meskipun sangat menyakitkan. Ketika bicara kebenaran, sudah tidak bicara tegak lurus. Konteks yang lain tadi bisa tawazun, bisa tasamuh, bisa tawassul. Namun ketika bicara konteks hukum, penegakan kebenaran, kita harus i'tidal, tegak lurus. Kemudian kita punya nilai amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang santun. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang santun, ya. Jadi kalau menyeru, mengajak akan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dengan cara kekerasan, namun harus dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, harus menyeru, mengajak, berdakwah itu dengan hikmah, ya, dengan santun, dengan baik. Next. Sekarang kita bicara realitas bangsa. Itu baru nilai aswaja. Sekarang kondisi realitas bangsa Indonesia. Realitas bangsa Indonesia itu pluralisme,
kita keberagaman dengan latar belakang agama, budaya, dan suku yang sangat beragam. Ya, mungkin di luar Indonesia terheran-heran kok ada masjid bisa berdampingan dengan gereja, bisa berdampingan dengan vihara, bisa berdampingan dengan kuil. Orang Muslim bisa saling menghormati dengan non-Muslim, dengan Kristen. Jadi keberagaman pluralisme Indonesia dengan latar belakang agama, belum budaya, belum juga suku yang sangat beragam. Kemudian realitas bangsa Indonesia juga punya kesenjangan sosial. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, mau disadari atau tidak disadari, ini masih terjadi di negara kita. Ya. Masih tingginya ketimpangan sosial, ya, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ya. Kemudian dinamika digital, arus informasi cepat, termasuk penyebaran paham radikal dan narasi menyimpang melalui media sosial. Ya. Maka sahabat-sahabat harus punya counter narasi. Ya, ketika maraknya dinamika digital, arus informasi cepat, termasuk penyebaran paham radikal, narasi-narasi menyimpang melalui media sosial, ini anak-anak Gen Z harus punya counter narasi, punya narasi-narasi positif untuk mengcounter penyebaran paham-paham radikal maupun narasi menyimpang yang tersebar melalui sosial media. Next. Bagaimana tantangan dalam nilai aswaja? Kalau tadi baru mungkin nilai aswaja bicaranya tasamuh, tawazun, i'tidal, baru dari teori. Kemudian bagaimana sih sebenarnya tantangannya itu bisa terimplementasi? Ya, nilai aswaja itu pertama, memang tantangan yang terberat adalah radikalisme dan ekstremisme. Munculnya kelompok yang menolak toleransi dan menggunakan narasi kekerasan. Tapi sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, munculnya radikalisme dan ekstremisme dimulai dari sifat fanatisme, kemudian muncul apa tadi sahabat materinya setelah fanatisme? Intoleran. Sudah fanatik, awalnya fanatisme. Ya. Kemudian dia menjadi intoleran, tidak toleran terhadap perbedaan. Baru setelah intoleran muncul radikal. Dari radikal lebih berat lagi kepada radikalisme, ekstremisme. Yang terakhir baru terorisme. Jadi tahapannya dari fanatisme yang berlebihan. Makanya dari sejak dini anak-anak itu, walaupun cuma sederhana, ketika anak-anak bertanya perbedaan agama maupun suku, ibu atau mama itu agamanya apa? Ketika dia berteman selalu bertanya itu teman itu apa agamanya? Selalu bertanya apa agama mereka. Itu bibit-bibit daripada fanatisme. Maka ajarkan anak kita, anak-anak, ketika kamu berteman, ketika kamu bersosialisasi, ketika kamu berhubungan, jangan bertanya apa agamanya. Karena itu dimulai dari fanatisme. Mungkin ajaran-ajaran itu bisa disampaikan oleh ibunya sebagai madrasah ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, juga bagi guru-guru pengajar kepada murid-muridnya. Jadi jangan
anak-anak kita jangan merasa terhadap perbedaan itu menjadi sesuatu yang kaget ataupun tidak baik. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya. Memang kenapa kalau dia berteman dengan beda agama? Memang kenapa kalau warga NU berteman bestie dengan orang Muhammadiyah? Jadi kemarin pertanyaannya dari kader Fatayat, Pak Ketua PC Muhammadiyah, PCI Muhammadiyah, bagaimana kalau kader NU jatuh cinta sama kader Muhammadiyah? Boleh tidak? Saya agak bingung gitu kan menjawabnya. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh gitu ya? Kita kan lagi membahas toleransi. Tiba-tiba ada partai bertanya bagaimana kalau saya menikah dengan orang yang berbeda aliran ataupun ormas. Boleh kan? Jadi tolong dicek ada Muhammadiyah sepertinya ada yang kalau masih ini dengan Muhammadiyah. Karena saya tidak apa tidak jadi masalah, yang penting ada kesepakatan di awal. Calon suamimu tahu kalau kamu kader NU. Jadi saling menghormati. Suaminya mensupport kader NU, istrinya mensupport kader Muhammadiyah. Tapi yang sama aja tuh biar lebarannya bareng katanya. Itu urusan dari lebarannya. Mau duluan siapa, kuasanya Muhammadiyah duluan siapa. Kompromikan itu. Bisa bicarakan. Kemudian penyebaran ideologi transnasional. Masuknya paham luar yang bertentangan dengan budaya Nusantara dan Pancasila juga mulai masuk ideologi transnasional. Meskipun kami sebenarnya lagi diserang netizen, ya, NU si paling NKRI katanya. Tapi tidak apa-apa bagi Nahdlatul Ulama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, itu bagi kami harga mati. Meskipun kami dibully sama netizen si paling NKRI, tidak apa-apa. Kami insya Allah dengan warga Nahdien akan terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya tantangan dalam nilai aswaja, dalam internalisasi nilai aswaja, ada polarisasi dan tadi intoleransi. Menguatnya sikap kaku dan tidak toleran. Tadi tidak tersambung terhadap perbedaan furu'iyah. Ya. Jadi tidak usah khawatir kalau di NU kami, saya ingat betul, apalagi ketika bicara kemanusiaan, saya ingat betul pesannya Gus Dur. Ketika kita ngomong kemanusiaan, jangan bertanya apa agamamu, apa kelompokmu, apa rasmu. Ya. Orang ketika kita bertemu orang yang kesulitan, kita masih bertanya apa agamamu, apakah NU atau Muhammadiyah. Maka orang yang kesulitan itu, atau misalnya kita melihat orang yang mau tenggelam, kita masih bertanya kamu NU atau Muhammadiyah. Itu orang sudah tenggelam dulu. Ya. Kata-kata Gus Dur ketika bicara kemanusiaan, jangan bertanya apa agama. Maka kita bahu-bahu saling tolong menolong ketika kita bicara kemanusiaan. Kemudian kesenjangan dalil. Kesenjangan dalil itu seperti apa? Lemahnya pemahaman seimbang antara dalil akli, teks agama, dan dalil akli, konteks akal sosial. Ya, jadi masih lembah, masih ada kesenjangan pemahaman terhadap ya warga-warga kami yang warga ataupun masyarakat di kami itu terkait
keseimbangan antara dalil nakli, teks agama maupun dalil akli, konteks dalil itu, kontekstual daripada dalil itu. Next. Karena saya kader Fatayat NU, perlu menyampaikan bagaimana Fatayat NU internalisasi aswaja dalam kehidupan berorganisasi ala Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini kacamatanya Fatayat NU memotret nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berorganisasi. Bagi kami, Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang segmentasi perempuan usia produktif, perempuan usia 20 sampai 45 tahun. Kita memandang Islam adalah agama rahmatan lil alamin bagi laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena memberikan perintah dan peluang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan serta dalam pembangunan. Jadi rahmat lil alamin bukan hanya untuk laki-laki saja. Rahmat lil alamin laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam membangun, dalam pembangunan. Ya, jadi kalau konteks kesetaraan gender, insya Allah Fatayat sudah tuntas. Apalagi bicara konteks Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Alam di dalamnya ada laki-laki maupun perempuan. Alam di dalamnya adalah seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah mendapatkan rahmat dari agama Islam. Kemudian perempuan boleh memilih aktivitas di ranah privat ataupun publik. Jadi Fatayat memandang bahwasannya perempuan boleh memilih aktivitas di ranah privat maupun di publik, mau di ranah domestik maupun di ranah publik, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, boleh, ya, tidak ada yang tidak lebih apa. Ketika perempuan menentukan saya ingin menjadi ibu rumah tangga, meskipun dia pendidikannya S2, meskipun dia pendidikannya S1, ya, jadi tidak usah berkecil hati ketika pilihan sahabat-sahabat berkiprahnya di ranah domestik. Karena ketika perempuan berpendidikan, ketika perempuan dibekali pengetahuan menjadi ibu, dia bisa membekali anaknya menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang pintar. Ya, jadi jangan berkecil hati karena persoalan pilihan perempuan apa untuk memilih ranah domestik, privat ataupun ranah publik. Jadi silakan perempuan mau di ranah domestik, mau di ranah publik, yang penting perempuan berkualitas. Agama sebagai sumber perlindungan bukan pembatas. Jadi jangan sampai bersembunyi di balik kedok agama. Agama sebagai pelindung, ya, perlindungan bukan sebagai pembatas. Kita beragama bukan membatasi ruang lingkup kita, tapi membuat perlindungan bagi kita, bukan membatasi kita. Fatayat NU bekerja dengan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, moderat, berkeadilan, rahmatan lil alamin. Isu sensitif seperti kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan, dan hak anak dibahas dengan bahasa agama yang memuaskan. Masih sensitif memang. Kalau di kalangan kami, warga Nahdlatul ketika bicara isu-isu sensitif seperti isu-isu kesehatan reproduksi bagi perempuan, mohon maaf, ketika kami Fatayat Nahdlatul Ulama mengusung, mendorong isu hitam perempuan. Jadi ada permen yang terbaru, permen peraturan menteri, Permenkes yang terbaru itu pelarangan hitam perempuan di Indonesia. Di kalangan kami itu ada beberapa daerah yang masih menolak Permenkes hitam perempuan itu. Namun Fatayat menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan
Permenkes larangan hitam bagi perempuan. Karena alasan apa? Karena alasan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak. Kami bicaranya kemaslahatan. Mungkin ada beberapa ulama yang masih takut menyampaikan karena bicara furu'iyah. Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Hanafiyah, Malikiyah berbeda pendapat. Namun saya mempercayai betul ketika kita bicara kemaslahatan, kalau hukumnya di situ menyebutkan kita mengambil kemaslahatan, kenapa tidak kita mendukung undang-undang tersebut? Nah, ini isu sensitif kesehatan reproduksi. Next. Kemudian bagaimana implementasi nilai aswaja sebagai solusi permasalahan bangsa? Tadi kita sudah lihat bagaimana kondisi atau Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, bahasa, dan berbagai persoalan. Implementasi nilai aswaja menjadi solusi strategis atas permasalahan bangsa seperti radikalisme, degradasi moral, dan integrasi sosial. Prinsip ini diimplementasikan melalui pendidikan berbasis karakter aswaja, penguatan moderasi beragama. Nilai-nilai ini membentuk generasi yang harmonis, cinta tanah air, dan adaptif terhadap modernitas, serta harmonisasi tradisi lokal dengan nilai keislaman guna memperkokoh NKRI. Next. Nah, bagaimana implementasi nilai aswaja sebagai solusi bangsa selanjutnya? Menantang radikalismenya lewat tawasul, prinsip moderat, menjadi benteng terhadap penyebaran pemikiran ekstremisme dan radikal dengan apa sahabat-sahabat? Dengan mempromosikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian ada penguatan toleransi, tasamuh, sikap menghargai perbedaan pandangan, suku dan agama, toleransi, memperkokoh persatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Next. Di sini pendidikan karakter bisa kita lakukan dengan sifat, dengan nilai i'tidal dan tawazun. Implementasi nilainya bisa dalam kurikulum pendidikan, meskipun kami belum berani ya mendorong kurikulum pendidikan nasional. Minimal ya sekolahnya NU lah ya. Kalau kurikulum nasional kita mungkin belum berani itu mendorong kurikulum nasional harus menggunakan nilai aswaja. Ya mungkin menggunakan bahasa yang lain bisa sebenarnya. Kemudian mengatasi krisis moral atau kenakalan remaja dengan menerapkan perilaku adil, i'tidal dan seimbang, tawazun dalam beragama dan bernegara. Kemudian adaptasi modernitas, ya, al-muhafadzah. Menerapkan kaidah menjaga tradisi lama yang baik sambil mengambil tradisi baru yang lebih baik, memungkinkan umat Islam tetap relevan di era global. Sama, implementasi ini dilakukan melalui jalur pendidikan formal, pesantren, dan kebiasaan di masyarakat untuk membudayakan akhlakul karimah. Jadi implementasi ini bisa dilakukan melalui lembaga formal, sekolah, bisa melalui lembaga pesantren, ataupun langsung bisa di pembiasaan, melalui pembiasaan di masyarakat dalam pembiasaan akhlakul karimah. Ya, kenapa tidak masyarakat kita diajarkan untuk toleransi, diajarkan untuk i'tidal, ya, untuk moderat dalam perilaku, berperilaku, dalam bersikap, ya. Jadi dalam tingkah laku sehari-hari bermasyarakat, kenapa tidak mulai disosialisasikan? Kalau saya mulai dulu dari diri kita. Ya, sebelum mengajak yang lain, mulai dulu dari kita, ajak dulu orang-orang terdekat kita, mulai dulu dari anak-anak kita, mulai dulu dari orang-orang terdekat kita, baru mungkin bisa kita sosialisasikan kepada halayak yang lebih banyak, lebih besar. Next. Oh, terima kasih.
Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.